Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education pada program Super Intensif Persiapan SBMPTN dan SIMA. Oke, kita akan melanjutkan program ini kembali ya. Kelas intensif setiap hari persiapan SBMPTN dan SIMA. Pagi jam 6 waktu Indonesia Barat dan malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, buat adik-adik yang belum bergabung, silakan bergabung lewat WhatsApp 082 1256 125669 pada program Super Intensif SBMPTN dan SIMA. Oke, pada kali ini kita akan membahas topik pada kimia. Sudah siap semua? Oke, adik-adik semua, silakan buka soal yang sudah dikirim lewat WhatsApp grup. Kita akan membahasnya ya. Pastikan kalian sudah membahasnya dan coba mengerjakannya. Oke, kita lanjut saja ya. Silakan cek jawaban masing-masing ya. Ya, ini dia soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 ini dia. Jika KH dari ClO- pada suhu tertentu adalah 4 kali 10 pangkat minus 7, maka pH larutan KClO 0,1 molar adalah... Ya, itu dia soalnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah menjawabnya? Sudah menemukan? Apakah 4 min log 2, 5 min log 4, 10 tambah log 2, 10 min log 2, atau 10 ditambah log 4? Oke, cek jawabannya ya. Silakan cek jawaban. Oke, sudah tidak sabar ya menunggu pembahasannya. Oke, kita akan bahas yuk. Ini dia pembahasannya tentang soal nomor 1 ini. Ya, soal nomor 1 ini berbicara tentang apa? Yes, hidrolisis ya, hidrolisis. Nah, seperti kalian ketahui, KClO jika dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis sehingga akan menghasilkan ion-ion K+ dan ClO-. KClO menghasilkan apa? K+ dan ClO-. Nah, di sini dikatakan bahwa KClO-nya itu 0,1 molar loh. Betul nggak? Kita perhatikan di sini diberitahu bahwa KClO-nya adalah 0,1 molar. Oke. Nah, kita kan isi di sini di KClO-nya 0,1 molar, sehingga kita akan mencari berapakah molar dari ClO-. Berapa ya? Ya, berapa nih molar ClO-? Ya, betul. Molarnya adalah 0,1 molar juga. Dari mana tahunya ya? Ini dong, menurut perbandingan gelusa. 1 dibanding 1. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Berarti di sini adalah 1/1 kali 0,1. Berarti kita akan dapatkan di sini 0,1 molar. Perbandingan molar, mol adalah perbandingan koefisien. Oke. Dapat ya? Nah, sekarang kita bicara tentang hidrolisis ya, bicara tentang hidrolisis. Bagaimana membedakan hidrolisis pada suatu larutan? Apakah dia bersifat H+ atau H-? Nah, untuk mencari pH dari suatu hidrolisis, hal apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Yang wajib kita cari pertama adalah mengidentifikasi garamnya. Kenapa harus mengidentifikasi garam? Karena kita harus menentukan apakah dia H+ atau OH- untuk rumusnya. Karena kita harus menentukan apakah dia H+ atau OH-, betul ya? Oke, jadi kalau kita lihat KClO, ya kalau kita lihat KClO ini sebenarnya dibentuk dari apa? Ayo, siapa yang tahu?
KClO sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau KClO itu kalau kita ionkan, lihat reaksi yang atas ya. Kalau diionkan jadi apa? K plus ditambah ClO-, ya kan? Ingat, hidrolisis ini, garam ini bersifat basa, ya. Dia bersifat basa. Kenapa? Karena ion K plus ya lebih kuat dibandingkan ClO-. Alasan lain adalah KClO ini dibentuk oleh KOH dan HClO. Ingat, KOH adalah basa kuat, ya. Sedangkan HClO adalah asam lemak. Sampai sini paham? Oleh karena itu, hidrolisis ini pada soal nomor 1 adalah bersifat basa. Jadi kalau ditanya bagaimana menentukan H plus atau H-, lihat dari penyusun garamnya. Siapa yang kuat, dialah penentu H plus atau H-. Nah, pada KClO dibentuk oleh basa kuat yaitu KOH dan asam lemah HClO. Makanya hidrolisis ini bersifat basa. Ingat ya, ini bersifat basa. Jadi kita harus kasih catatan dulu bahwa ini adalah bersifat basa. Ya, jangan lupa ya, garam ini bersifat basa. Jadi kita harus kasih catatan dulu, basa. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah sepakat bahwa KClO bersifat basa. Oke, nah itu dia. OH- ya, perhatikan. OH- sama dengan akar konsentrasi KH kali konsentrasi garamnya, ya. Ini saya hapus dulu, ya. Hapus dulu, udah jelas. Nah, itu dia. Oke. Tadi kita sudah sepakat bahwa ini bersifat apa? Hidrolisis bersifat basa, ya. Hidrolisis bersifat basa. Atau garam bersifat basa. Kenapa? Karena dibentuk oleh basa kuat dan asam lemah, ya. Jadi kalau KClO ini ya dibentuk oleh apa? KOH sebagai basa kuat dan HClO ya sebagai asam, ya. HClO sebagai asam. Nah, sehingga ini bersifat basa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ingat ya, OH- sama dengan akar dari KH kali konsentrasi garam. Nah, KH-nya di situ disebut adalah 4,0 kali 10⁻⁷, sedangkan konsentrasi garamnya adalah 0,1 molar, ya. Jadi kita masukkan di sini ya, 0,1 molar. Oke, 0,1 molar. Oke. Nah, sehingga kita lanjutkan gimana? Oke, kita akan lanjutkan. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar dari ya 4 dikali, ini 10⁻⁷ kali 10⁻⁴, ya. Ini kan 0,1 jadi 10⁻⁴. Berarti jadi 10⁻8. Paham sampai sini ya? Jadi OH- adalah akar dari 4 kali 10⁻8. Sehingga kita akan dapatkan konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10⁻⁴ molar. Nah, dari sini kita akan dapat, oke, POH-nya adalah, ya, sehingga kita bisa simpulkan POH, ya, POH-nya adalah 4- log 2. Oke. Nah, sedangkan yang ditanya bukan POH tapi pH. Ya, berarti pH sama dengan 14 dikurang 4- log 2. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan pH-nya adalah 10 ditambah log 2. Jadi pH-nya adalah 10 ditambah log 2. Nah, itu jawabannya ya. Jadi pH-nya adalah 10 ditambah log 2. Jawabannya adalah C.
Oke, silakan cek jawaban kalian. Cek jawaban. Bagaimana? Ya, selamat ya yang sudah menjawabnya benar. Buat yang belum tepat, silakan mengulang kembali. Ya. Oke, bagaimana? Kita cek dulu live chatnya. Oke, sepertinya banyak yang benar ya. Oke, mantap. Kita masuk ke soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Tidak sabar ya, kita lihat soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua. Elektrolisis air terjadi menurut reaksi 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Jumlah elektron yang terlibat untuk mengelektrolisis 180 gram air dengan MR18 adalah teng. Ya, silakan cek jawaban. Berapa jamnya? Hah? Coba. Oh, ada yang bilang 10 mol. Ada yang bilang 20 mol. Wah, beda-beda jawabnya ya. Oke, kita langsung jawab saja ya. Ini dia pembahasannya. Jangan ragu-ragu bicara tentang elektrolisis. Kita lihat dulu deh bagaimana reaksi elektrolisis itu. Masih ingat? Ya, untuk reaksi elektrolisis dibagi dua ya. Apakah pada larutan atau pada lelehan. Nah, kalau dia pada larutan, ingat ya, setelah kita ionkan menjadi kation dan anion, ya, reaksi reduksi untuk kation. Jika kationnya golongan utama Al dan Mn, maka yang direduksi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Ingat ya, kalau kationnya golongan utama, yang direduksi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Nah, tapi kalau anionnya, ya, cara membuat oksidasinya, jika anionnya mengandung atom O, maka yang dioksidasi adalah 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Tapi kalau tidak mengandung O, berarti oksidasi anion itu sendiri. Jelas ya? Nah, bagaimana untuk lelehan? Untuk lelehan, kation langsung direduksi. Untuk anion langsung dioksidasi. Jadi tidak ada peraturan pada lelehan sebenarnya ya. Oke, perhatikan untuk bicara elektrolisis yang wajib diingat rumus pamungkasnya adalah mol elektron sama dengan Q per F. Jadi kata kuncinya kita harus cari mol elektronnya dulu biar gampang gitu loh maksudnya ya. Itu kata kunci elektrolisis. Nah, pada reaksi 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2, mol elektronnya tersebut kita bisa lihat dari kationnya. Ya, lihat dari mana kationnya tuh bisa kita lihat tuh. Ya, nih. Ya, itu dia ya. Jadi ini nih, tuh, nangkap ya. Nah, di sini dikatakan bahwa airnya adalah 180 gram. Oke, 180 gram. Nah, di sini kita tulis di sini 180 gram, ya. Berarti di sini adalah 180 gram. Oke. Nah, bicara reaksi berarti bicara mol. Jangan lupa ya, ubah ke mol. Nah, mol sama dengan massa dibagi MR-nya. Berarti kita dapatkan 180 gram, betul, dibagi 18, MR-nya ya, gram per mol. Kita dapatkan adalah 10 mol. Mantap. Nah, karena di H2O-nya 10 mol, oke, yang ditanya berapakah pada mol elektron, oke. Nah, kalau begitu kita bisa hitung di sini berapakah mol elektronnya. Ya, seperti reaksi yang tadi, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Kalau 2H2O-nya adalah 10 mol, betul? Berarti untuk elektronnya juga 10 mol. Ya, kenapa? Ya, bagaimana tuh dapatnya 10 mol? Ini loh. 2 dibagi 2 ya dikali molnya ini 10 mol ya 10 mol. Jadi kita dapat 10 mol. Jadi mol elektron yang diperoleh adalah 10 mol. Oke, mudah ya.
Jadi mol elektronnya adalah 10 mol. Jawabannya adalah B. Oke, silakan cek jawaban, Oke, menarik ya belajar kimia. Ya, buat adik-adik semua yang ingin bergabung pada grup super intensif SBMPTN dan SIMAK, silakan daftar gratis lewat 082 1256 12569. Daftar gratis. Akan ada live streaming pagi jam 6 waktu Indonesia Barat dan malam jam 21.00. Oke, cek jawaban bagaimana? Oh ya, hadir. Ya, betul. Ya, selamat buat yang betul ya, 10 mau. Yang belum, belajar lagi. Oke. Mantap. Gimana? Lanjut soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Iya, soal nomor 3. Iya. Gas NOBR terurai menurut kesetimbangan berikut. Wah, kayaknya bukan NOBR nih, NOCl ya. Salah tulis ya. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOCl sampai tekanan menjadi 8 torr. Ini tekanan ya. Jika pada saat setimbang tekanan dalam wadah menjadi 10 torr, tetapkan kesetimbangan Kp reaksi di atas adalah kita masuk topik kesetimbangan ya. Seperti yang kita ketahui, kesetimbangan itu ada 2. Kc konsentrasi, kesetimbangan karena konsentrasi, dan Kp kesetimbangan oleh tekanan, pressure ya, tekanan. Oke, bagaimana? Tapi ingat ya, kesetimbangan ini tidak berlaku pada solid ya. Tangkap ya. Yuk, kita langsung saja pembahasannya. Sudah tidak sabar menunggu pembahasannya gimana nih. Oke? Nah, perhatikan, di sini adalah 2 NOCl. Kita buat reaksi bolak-balik ya, 2 NO ditambah Cl2 ya. Nah, diberitahu di sini ya, kalau di sini kan ada informasi suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOCl, tekanan 8 torr ya. Berarti kita akan isi pada M-nya 8 torr ya. Sedangkan pada NO dan Cl2 masih belum terbentuk ya. Namun juga mula-mula ya kan, berarti hanya NOCl yang ada, NO dan Cl2-nya belum ada. Nah, di sini ada informasi menarik nih. Informasi yang menarik adalah jika pada saat setimbang tekanan wadah menjadi 10 torr nih. Pada saat setimbang wadahnya, tekanan wadah, nih tekanan wadah ya, tekanan wadah katanya apa? Menjadi 10 torr ya. Tekanan wadah itu sama saja apa? Tekanan totalnya. Ya berarti totalnya dong. Oke. Nah, pada saat setimbang ya, ingat pada saat setimbang tekanan total 10 torr. Oke, bagaimana kita menuliskannya? Oke, gini caranya. Oke. Nah, kita anggap saja dulu pada NOCl yang bereaksi itu min 2x. Ya, min 2x. Min 2x. Ya, min 2x. Tonton sini ya. Nih, saya kasih simulasinya. Ini min 2x. Oke. Nah, otomatis ke sini kita jadikan berapa? Ya, perbandingan koefisien 2/2 kali min 2x. Ya, 2, koefisien yang ditanya kan 2, yang diketahui 2 nih, kali 2x. Yang ini. Tapi kita tidak menuliskan min, tapi 2x saja. Jadi hasilnya adalah 2x. Paham dari sini ya? Oke. Terus bagaimana Cl2? Sama, pada Cl2 juga kita bisa bikin perbandingannya tuh ya. Koefisien yang ditanya di sini 1, yang diketahui di sini 2. Oke, berarti apa? 1/2 kali yang ini ya, 2x. Ya, dapatnya berapa nih? Dapatnya x. Paham ya? Makanya di sini dapatnya x. Paham sampai sini ya? Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, oh ya, pasti ada yang bertanya, kenapa dimisalkan 2x ya? Oke, sebenarnya sangat mudah jawabannya. Kenapa dimisalkan di sini 2x? Kenapa nggak 1x ya? Ya, sebenarnya ini mempermudah cara mudah saja. Karena di sini ada koefisiennya 2. Makanya ditulis 2x. Ya, kalau ditulis x boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Nggak masalah. Oke. Lanjut, kalau begitu kita akan dapatkan pada setimbangnya adalah berapa? Iya, 8 min 2x. Dapat dari mana 8 min 2x?
atas kurang bawah ya, atas kurang bawah ini tuh 8 min 2x. Berarti sebelah kanan berarti 0 ditambah 2x ya. Lalu untuk Cl2 juga 0 ditambah x ya. Ingat ya, perlu diingat kalau kiri itu min, kalau kanan karena produk itu bersifat jumlah ya. Jadi sehingga kita hasilkan untuk NaCl-nya 8 min 2x, untuk NO-nya 0 tambah 2x, untuk Cl2 0 tambah x sehingga menghasilkan x. Nah, sini paham ya? Oke. Nah, karena dia bilang nih, tekanan totalnya adalah 10 tor. Betul ya, dia bilang tekanan dalam wadah adalah 10 tor. Perhatikan, tekanan dalam wadah adalah 10 tor. Yang ini ya. Tuh, 10 tor. Oke. Nah, kita akan tuliskan pada saat setimbang totalnya adalah 10 tor. Artinya yang mana? Artinya adalah pada tahap S ini kita jumlahin semua, oke? Nah, itu sama dengan 10 tor. Nah, paham sampai sini ya? Paham? Nah, kita lanjutkan, akibatnya kita akan dapatkan 10 sama dengan 8 min 2x tambah 2x tambah x. Setuju ya? Nah, hasilnya adalah X-nya 2 tor. Paham ya? Gimana, paham? Oke, akibatnya pada saat kesetimbangan, ingat pada S, ulangi ya, lihat ya, pada posisi S, NaCl-nya itu jadi 4 tor, NO-nya 4 tor, Cl2 jadi 2 tor. Pasti nanya dari mana tuh? Nih, saya jelaskan ya sama kalian. Dari mana nih 4 tor ya? Karena kan kita dapat X-nya 2 tor. Nah, kita masukin ke sini. 8 dikurang 2 kali 2, berarti berapa? 8 dikurang 4, sama dengan 4 tor. Betul ya? Nah, demikian juga ini, yang ini 2X, berarti 2 dikali 2, berarti 4 tor. Jadi NO-nya 4 tor. Demikian juga untuk Cl2, ya, X-nya 2 tor. Makanya ini 2 tor. Paham sampai sini? Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, berarti kita lanjut, ya. Nah, Kp sama dengan tekanan parsial produk dipangkatkan koefisien dibanding atau dibagi tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Ingat ya, kesetimbangan tidak berlaku pada solid, sehingga ini semua fasenya gas, jadi semua dipakai. Oke, perhatikan ini fasenya gas, jadi semua dipakai. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang di sini ya, Kp-nya sama dengan P kuadrat NO. Dari mana kuadrat? Karena NO-nya pangkat 2. Ya, lalu dibagi reaktannya ya. Oh, sepertinya di sini ada kesalahan ini. Maaf ya, di sini kita perbaiki dulu. Oke. Maaf, bentar. Kp ya, Kp sama dengan P produk ya, pangkat koefisien masing-masing dibagi P reaktan ya, P reaktan pangkat koefisien ya. Nah, di sini produknya adalah NO dan Cl2 ya, berarti PNO kuadrat karena pangkat 2 dikali P Cl2 pangkat 1 karena koefisien Cl2 adalah 1. Paham? Lalu dibagi reaktannya adalah NaCl di sini. Berarti PNaCl pangkat 2 karena koefisiennya 2. Ini salah posisi yang PCl2-nya ya, ini saya hapus dulu. Oke, jadi reaksinya begini. PNO pangkat 2 dikali PCl2 pangkat 1 dibagi PNaCl pangkat 2. Oke, di situ ada kesalahan, tapi nggak apa-apa ya. Nah, berarti Kp-nya berapa? Nah, kita perbaikin. Berarti PNO-nya berapa tadi? PNO-nya adalah 4 ya, yang ini. Kita masukin 4 ya, lalu kuadrat. Lalu PCl2-nya adalah 2 yang ini ya, kita perbaikin, berarti di sini kali 2. Lalu pangkat 1 ya. Lalu dibagi reaktannya adalah NaCl ya, NaCl berarti berapa sih? 4 ya. Berarti di sini 4 ini ya, ini tidak ikut ya. Oke, gitu ya.
Paham ya sampai situ ya? Di sini ada kesalahan menulis. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi berapa? 4 kuadrat dikali 2 pangkat 1 per 4 pangkat 2. Paham sampai sini? Nah, ini kita coret. Oke, jadi kita dapat KP-nya adalah 2. Oke, KP-nya adalah 2. Jawabannya adalah A. Oke. Ya, silakan cek jawaban, cek jawaban, cek jawaban. Berapa banyak yang benar? Oke, mantap ya. Selamat buat yang benar. Ya, yang masih salah belajar lagi ya tentang keseimbangan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Oke. Mantap. Oke, gimana? Mantap semua ya? Oke ya. Sip. Oke, lanjut ya. Soal yang keempat. Soal yang keempat. Soal yang keempat. Oke. Soal yang keempat. Ini dia soal yang keempat. Nilai energi penionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah 509, 979, 3300, 4400, dan 5700 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion. Ini soalnya sudah sangat sering ya, tentang energi ionisasi. Oke, mantap. Bagaimana jawabnya? Apa? B? Masa? Namanya B. Ya udah, yuk kita bahas. Pembahasannya tentang energi ionisasi. Ini dia tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepas elektron. Betul ya? Nah, bagaimana mendeteksinya? Nah, ini dia. Berhentilah pada energi ionisasi yang cukup jauh lonjakannya. Yang pertama, jika untuk melepas satu elektron dibutuhkan energi yang besar, maka suatu atom cenderung tidak melepas elektron. Dan yang ketiga, jika energi ionisasinya kecil, maka atom akan cenderung melepas elektron. Oke, yuk kita jawab, kita jawab. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, gampang sekali. Nah, kita lihat dulu di sini urutannya, ya. Ini 509, lalu 979, ya. Lalu 3300. Oke, perhatikan di sini. Di sini lonjakan yang pertama nggak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Satu kedua, ya, satu kedua tidak terlalu besar. Tetapi lonjakan yang paling besar terjadi dari 2 ke 3. Nah, ini dia. Oke, ingat di sini, ya, berhentilah pada energi ionisasi yang cukup jauh lonjakannya. Jadi dia berhentinya adalah di sini, ya, dia berhentinya di sini. Nah, ingat yang ketiga, jika energi ionisasinya kecil, maka atom akan cenderung melepas elektron. Jadi dari 1 ke 2 cenderung melepas. Ini melepas 1 elektron, ini melepas 1 elektron. Kenapa? Karena lonjakannya rendah, ya, rendah. Ya, sedangkan 2 ke 3 lonjakan tinggi. Ya, berarti unsur ini ya hanya terjadi sampai 2 level. Berarti dia hanya terjadi di sini. Ya, jadi melepas elektronnya sampai level 2 saja. Jadi karena dia melepas elektron sampai 2 saja, maka kita bisa simpulkan bahwa X adalah 2 plus. Oke, mantap. Paham nggak? Mudah ya? Ya, belajar kimia sangat mudah. Bagaimana? Berapa banyak yang salah, berapa banyak yang benar? Oke, selamat yang benar ya. Yang masih salah silahkan belajar lagi. Oke, adik semua SMA dari SMK se-Indonesia. Ya, ini dia 4 soal tentang soal-soal SBMPTN dan SIMAK seputar pada kimia. Oke, yang belum bergabung silahkan bergabung melalui 082 1256 12569 ya. Maju terus, semangat terus, sukses terus ya. Super intensif SBMPTN dan SIMAK bersama DNA.12 Education. Bye-bye, sukses selalu.